Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ru'yah Nabawiyah bulan Maulid hari ke-16. Hari ini saya meriwayatkan dari kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Faqih. Halaman pertama sampai yang masalah mimpi Nabi itu sampai halaman ke-4. Tapi saya ringkas ya, sebab beliau menulis ini pakai bahasa ami, bahasa sehari-hari, jadi bukan bahasa kitab. Ini mimpi Nabi ini tentang Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Kan ada Khol Bangil, kalau Abdullah Haddad yang di Bangil. Yang bermimpi, wah ini gak tanggung-tanggung, yang mimpi Sayyidi Muhammad Al-Azab, pengarang Maulid Azab. Dia kan orang Madinah itu, terkenal, masyhur, buka aja di Google juga langsung keluar. Sayyidi Muhammad Al-Azab ini pengarang Maulid. Sampai sekarang Maulid beliau masih dibaca. Di Jakarta juga saya masih beberapa kali dengar gitu. Kalau dulu di Jakarta terkenal ya. Kalau saya nggak salah ingat ya, saya dapat riwayat yang membawa Maulid Azab itu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, dan beliau juga membacanya. Apa rutin, apa sesekali, saya kurang tahu. Tapi jelas Habib Ali mengijazahkan itu maulidnya Sayyidi Muhammad Al-Azab. Alhamdulillahilladzi qad awjada, yang itu tuh awalnya itu, alhamdulillahilladzi qad awjada. Jadi Al-Habib Abdullah, kembali ke riwayat ya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini khumuli, beliau tidak suka terkenal. Padahal saat itu beliau sudah masyhur. Beliau berangkat ke Haramain untuk melaksanakan haji. Tapi ke Madinah dulu. Beliau menuju ke Madinah diam-diam, karena beliau paham bahwa nama beliau sudah dikenal, kan mulai terkenal tuh. Mulai atau sudah? Sini bahasanya wa ra'a anna syuhratahu qad sabaqathu ila al-Hijaz. Ke Mekah dulu. Ke Mekah sebentar, karena di Mekah beliau dikenal, banyak orang datang, akhirnya berangkat ke Madinah. Diam-diam ke Madinah ini. Tidak ingin ada orang tahu. Khumuli. Kalau orang khumuli itu udah repot itu. Selalu menyembunyikan diri. Sampai di Madinah, Sayyidi Muhammad Al-Azab nggak tahu asalnya namanya Habib ini diam-diam. Sini dibilang di hari kedua beliau di kota Madinah, beliau bertempat di Ribatul Hadarim Al-Qadim, tempat orang-orang Hadramut kumpul tuh, tempat nginepnya orang-orang Hadramut. Ketika beliau sedang sholat duha, tahu-tahu Syekh Muhammad Al-Azab sama murid-muridnya datang. Tanya ke penjaga ribat, apakah ada satu sayyid yang hari-hari ini baru datang. Saya ulang ya, apakah ada satu sayyid, satu habib yang hari-hari ini baru datang. Kata penjaga ribat itu, ada.
Kemarin baru datang. Ini hari keduanya, kemarin baru datang. Ada Sayyidun Hadramiyun. Kemudian dikasih tahu itu tuh, di situ nginepnya. Kan kayak kamar-kamar gitu ya. Kayak kamar-kamar banyak. Namanya itu Ribat Hadharim, itu dibangun untuk orang-orang Hadramut yang ke Haramain. Ya sebangsa penampungan gitu lah. Penampungan. Zaman dulu kan ada dari Batu Sada. Bangsa penampungan. Jalan Syekh Muhammad Al-Azhab ke situ, ke tempatnya Habib ini. Pintunya tidak terlalu tertutup di sini dibilang. Jadi kelihatan Habib Abdullah sedang sholat duha. Gak berani masuk Syekh Muhammad Al-Azhab. Diem aja nunggu di depan sama murid-muridnya. Begitu beliau tahu, mendengar atau kelihatan Habib Abdullah Haddad ini sudah salam, langsung masuk. Assalamualaikum sama murid-muridnya itu. Kaget Habib Abdullah. Memang nggak mau dikenal orang kan. Jadi humulinya banget ini ya. Sangat nggak mau dikenal. Kalau di kita itu yang begini itu yang saya alami ya. Yang humulinya banget itu. Ini deh siapa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala syekh Muhammad wali min auliyaillah, yang di nah itu di Mangli itu, bahasan Mangli. Nah, itu begitu waktu ke rumah Habib Syekh Jufri, paman saya. Dia mau ketemu Habib, saya nggak tahu ada urusan apa. Pas dilihat di ruang tamu ada orang, nggak masuk. Di taman, di halaman tuh. Nyari tempat yang bisa dipakai duduk. Terus manggil yang jaga, jangan bilang sama siapa-siapa kalau mbah di sini. Khumuli atau Mbah Mangli itu khumuli. Ma'anahu masyhur, padahal terkenal kan. Jaga betul. Saya pernah ketemu juga Mbah Mangli itu di rumahnya Ki Kostolani. Ki Kostolani besan beliau, wali juga itu, dua-duanya wali itu. Turun dari mobil itu jalannya cepat setengah lari itu. Biar orang nggak bisa salaman. Itu karena sangat khumulinya. Jadi menjaga hati jangan sampai riya, senang dilihat orang, sum'ah, senang didengar. Ini orang luar biasa. Hati-hati betul. Ahlul khumul itu seperti itu. Nah, selama saya ziarah-ziarah ke wali-wali itu yang betul-betul jaga betul itu, yaitu yang saya lihat Mbah Mangli itu. Allah yanfa'una wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam min barakatil jami'. Kembali ke riwayat. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Azhab bilang ke Habib Abdullah, kan ditanya, siapa kamu? Beliau jawab, mahsubukum Muhammad Al-Azhab. Ada apa kamu datang sama rombongan ke sini? Karena Syekh Muhammad bilang, ini cerita ngimpi, ya Habib, bagaimana mungkin antum ini sampai masuk Madinah tanpa memberi khabar, tidak memberikan berita. Saya sampai tidak tahu antum datang kecuali biru'yan Nabi SAW yu'atibuni. Saya bermimpi Rasulullah SAW menegur saya. Wa yaqul, nah, ada suara pesawat sebentar ya, penting soalnya. Wa yaqul, dan Nabi bersabda di mimpi Syekh Muhammad Al-Azhab ini ya. Inna ahada auladi. Ini perhatikan kalimatnya Nabi di mimpi Syekh Muhammad Al-Azhab, sahibul Maulid. Inna ahada auladi wa huwa Abdullah bin Ali Al-Haddad qad wasala ila al-Madinah indakum. Ada salah satu anak-anak saya dan disebut sama Nabi, Abdullah bin Ali Al-Haddad, sampai ke kota Madinah. Wala budda an ta'khudhu bi khatirihi wa taqumu bi haqqih. Engkau harus mengambil hatinya
dan khidmah kepadanya. Akhdul khatir itu mengambil hati itu apa kalau bahasa Indonesia ya? Ya, kalau ada tamu kan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil qadimi dahsyatan. Orang yang baru datang ke rumah seseorang itu kan ada rasa kaget. Nah, akhdul khatir itu rasa kagetnya itu kita hilangkan gitu. Ya, kalau orang Arab biasanya ahlan wa sahlan. Ya sebangsa itulah. Atau kalimat-kalimat yang ana udah lama pengen ketemu ente, kayak gitu-gitu lah itu akhdul khatir. Nah, ini amar minan Nabi, diperintahkan untuk akhdul khatir ke ahad auladi loh ini kalimatnya. Inna ahada auladi Abdullah bin Ali al-Haddad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qad wasala ila al-Madinah indakum wa la budda an ta'khudhu bi khatirihi wa taqumu bi haqqihi. Jadi ada menyebut anak ya. Hebat ini Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Faqala lahu al-Habib Abdullah, enggak, anak tetap mau di sini kata Habib Abdullah. Ada. Saya enggak mau, kan mau dibawa ke rumahnya itu. Mau dibawa ke rumah Syekh Muhammad Al-Azab, kata Habib Abdullah, enggak, tetap di sini. Mahabbatan lil khumul, karena tidak mau terkenal. Dipaksa sama Syekh Muhammad Al-Azab. Kan disuruh pulang, antum dan rombongan udah pulang aja, saya tetap di sini. Kata Syekh Muhammad Al-Azab, ya Habib, hadza amrun minan Nabi. Ini perintah Nabi, saya enggak berani melanggar. Harus antum di rumah saya. Jadi suruh pindah sama Syekh Muhammad Al, bukan suruh mampir ini. Suruh pindah dari penampungan orang-orang Hadramaut ke rumah Syekh Muhammad Al-Azab. Dan kala itu Syekh Muhammad Al-Azab ini boleh dibilang ulama yang paling masyhur dan wali ya, min ahli ilmu zahir wal batin ini. Ya alim ya wali yang paling masyhur di kota Madinah. Ya ibarat sekarang umpama kita ke Makkah gitu, zaman Sayyid Muhammad masih hidup umpama, didatangi sama Sayyid Muhammad Al-Maliki, suruh di rumahnya gitulah kira-kira. Karena Syekh Muhammad Al-Azab memaksa, akhirnya beliau, ya sudah nanti saya akan datang ke rumah antum sama satu orang yang tahu alamatnya. Tahu dibilang apa nih? Kata, nggak bilang waktunya ini. Pokoknya saya akan datang gitu. Kata Syekh Muhammad, nggak bisa. Saya ini diperintahkan Nabi. Kalau antum mau, saya jemput pakai mobil, atau kalau ingin ana bawa antum, saya panggul di atas kepala saya, silahkan. Tetap Syekh Muhammad ngotot ini harus ke rumahnya, Habib Abdullah Haddad juga ngotot gak mau. Akhirul kalam, sudah nanti saya datang sendiri. Akhirnya beliau datang ke rumah Syekh Muhammad Al-Azab. Begitu di situ, waduh, keluarganya minta doa, murid-muridnya, diserang sama kedatangan banyak orang. Habib Abdullah nggak tenang. Akhirnya karena beliau sangat malah di sini dibilang wali karahatil Habib Abdullah al-Madhkur li syuhrah. Sudah sampai benci beliau itu, benci kepada kemasyhuran. Akhirnya beliau di kota Madinah hanya 3 hari dan menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna wa min barakat Sayyidi Muhammad Al-Azab. Sayyidi Muhammad Al-Azab ini orang yang muhib kepada Nabi SAW jiddan. Itu saya baca di Tadhkirun Nas sampai, kalau nggak salah Pak Ahmad bin Hasan apa ini yang sampai nanya itu, kok bisa antum sampai seperti ini cintanya ke Nabi Muhammad SAW. Artinya sampai para pecinta Nabi yang lain-lain tuh kayak Habib Ahmad bin Hasan itu ngelihat
Syekh Muhammad Al-Azhar itu sampai bingung, ini kok bisa segini gitu. Apa bahasa orang sekarang? Sampai segitunya cinta ke Nabi itu. Dari mana ini Sayyidi Muhammad Al-Azhar bisa seperti ini? Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam jiddan jiddan. Kembali ke riwayat Faraja al-Habib, beliau akhirnya kembali ke tempat beliau dan menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah yang nanti nggak tahu kembali ke Ribat apa 3 hari itu di rumah Syekh Muhammad. Nggak ada penjelasan di sini. Allah alam, antara dua itu. Alhasil 3 hari saja beliau di kota Madinah, kemudian menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa barakati kulli nabiyyin wa rasulin wa malakin wa wali, wa bil khusus barakat Sayyidi Muhammad Al-Azhar wa man kana muhibban lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa barakati masyayikhina wa abaina wa ummahatina, wa barakati wa syafaati sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jazallah Al-Habib Abdullah bil Faqih sahibul kitab khairah. Kita juga harus berterima kasih ke yang punya kitab, sebab kalau tidak ditulis ya kita nggak tahu ini yuhibbul khumul ini Habib ini. Repot kalau sudah orang khumul itu. Paling susah kita mencari riwayat wali-wali khumuli. Ya Habib siapa itu? Saya dengar dari Ami Ali Al-Haddad. Ami Ali Al-Haddad ini pamannya Habib Alwi Bafaqih itu yang biasa di Bandung. Ami Ali Al-Haddad ada pernah cerita ke saya, Habib Salim bin Jindan, yajma' karamatuh fi satu muridnya itu ngumpulkan bertahun-tahun ini khodimnya, khodim dan murid, yajma' karamatuh sampai jadi buku tebal gitu, besar tebal, kemana-mana dibawa. Udah kayak megang apa ini si murid, sebab karamatul Habib Salim bin Jindan di situ semua. Nah satu waktu Habib Salim bin Jindan itu juga nggak seneng kan sama kalau keramat-keramatnya dibuka-buka itu. Ke rumahnya orang itu, terus si khodimnya ini disuruh pergi beli apa gitu. Diambil itu buku dibakar sama Habib Salim bin Jindan. Dibakar sampai habis. Muridnya datang kaget udah nggak ada bukunya, itu sudah dibakar. Firaran minasyuhrah. Allahumma ja'alna minhum wa man sami'a hadzal kalam min ahli al-khumul وممن يحب الخمول والدوام على ذلك في لطف وعافية بلا محنة دنيا وأخرى. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.